Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Dekon Request yang didedikasikan untuk mempromosikan, diskusikan, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini masih dengan tajuk Call Deku Moodle Series, saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan berbagai jenis resources yang tersedia pada Moodle. Jika pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang penggunaan file dan URL, maka pada video kali ini saya akan secara khusus mendemonstrasikan tentang penggunaan resource bentuk ketiga yang itu namanya page. Nah, sebagai informasi sedikit bahwa jika file dengan URL itu adalah sumber belajar yang sifatnya eksternal, artinya kita mengunggah atau meletakkan link dari sumber yang berasal dari luar sistem, maka page itu adalah sebuah sumber belajar yang sifatnya internal, artinya dia langsung dapat terintegrasi di dalam sebuah kelas Moodle. Nah, sesuai namanya page, dia adalah berbentuk halaman, jadi sebenarnya adalah sebuah halaman HTML di mana dosen dapat menuliskan informasi pembelajaran, materi dan segala macam di dalam sebuah halaman khusus di dalam Moodle. Nah, ini biasanya digunakan untuk memberikan materi-materi yang sifatnya ringkas. Jadi memang saya menyarankan penggunaan page ini untuk materi yang sifatnya ringkas dan kita ingin dia terintegrasi langsung dengan kelas Moodle. Jadi bukan file yang bisa di-download atau link website yang nanti harus dibuka di browser dan segala macam, tapi dia sudah langsung termasuk di dalam modulnya itu sendiri, modul course-nya. Nah, mungkin untuk tidak berpanjang lebar, kita akan lihat langsung bagaimana cara penggunaan page di dalam kelas Moodle. Kita langsung saja ke tutorial. Ya, baik. Seperti biasa kita akan memulai demonstrasi ini dengan login terlebih dahulu ke kelas kita sebagai teachers, ya. Nah, langsung kita masuk ke kelas yang kita tuju. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada bagian-bagian video sebelumnya, juga kita harus menghidupkan mode edit terlebih dahulu dengan mengklik tombol toggle on off di atas. Kemudian kita scroll ke bagian yang ingin kita isi dengan materi berbentuk page. Nah, di sini kita lihat link add activity or resource, kita klik, lalu kita pilih satu konten ya bertipe resources, jadi boleh difilter di resources dulu, lalu kita cari yang namanya page seperti ini ya, ber-icon halaman, gambar halaman. Nah, kita akan masuk ke dalam kotak dialog untuk pembuatan page. Nah, kemudian di sini seperti biasa ada beberapa unsur yang wajib kita letakkan, yaitu misalnya kita harus mengisi judul terlebih dahulu ya, jadi title-nya yang akan ditampilkan. Ya, misalnya saya beri saja misalnya material 2 gitu ya. Kemudian di sini boleh kita berikan deskripsi, boleh tidak ya, yang sifatnya adalah semacam pengantar. Ya, misalnya saya beri saja di sini read the materials ya. Nah, kemudian yang harus diisi justru adalah bagian berikutnya yang berlabelkan konten atau page content ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah menyerupai text editor pada blog. Jadi kalau Anda sudah terbiasa menulis di blog, kita akan sudah paham betul bagaimana cara menggunakannya. Jadi pada dasarnya dia adalah text editor sehingga kita bisa menuliskan teks. Tetapi sebenarnya yang menariknya bahwa kita juga bisa memberikan style, memberikan aksen dan lain-lain. Di sini misalnya kita bisa menggunakan bold atau italics ya, seperti biasa kita gunakan. Kemudian ada numbering ya, ada indent di sini. Kemudian bahkan kita bisa menyisipkan link. Jadi sebenarnya kita bisa saja menulis materi misalnya untuk memahami ini silakan buka link ini. Nah, kemudian kita bisa merujuk kepada website yang lain. Atau bahkan kita juga bisa menambahkan gambar ya, video dan audio ya. Sehingga kita bisa memperkaya sumber belajarnya. Jadi kalau Anda pernah melihat halaman blog,
yang mengandung banyak sekali komponen-komponen audio visualnya, ya, untuk gambar, video, dan lain, ini bisa kita kerjakan di sini, ya. Jadi sama dengan menggunakan blog page, ya. Bahkan pada perkembangan terbarunya, rasanya semenjak Moodle 3.0 itu sudah ada integrasi dengan H5P. Nanti kita akan bahas tentang H5P dalam video-video saya yang lain, dan ini saya akan tunjukkan hal yang sangat menarik dengan H5P. Tapi kita tidak bahas dulu di sini. Nah, bahkan sebenarnya masih ada lagi tombol-tombol atau fitur-fitur yang masih bisa kita gunakan. Kalau kita buka, kita klik kotak icon show more buttons di sini, kita bisa lihat di sini ada underline, ya, superscript dan lain-lain, subscript, ya. Nah, seperti ini. Bahkan kita bisa masukkan equation, ya, mathematical equation di sini dan lain-lain. Nah, tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Satu yang biasanya saya cukup sering gunakan adalah heading seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan heading itu seperti kita menuliskan heading pada Microsoft Word, ya. Jadi misalnya saya beri di sini heading terlebih dahulu, ya. Misalnya saya ingin menuliskan introduction seperti ini. Oke, nanti setelah kita klik dia akan masuk ke body, ke bagian tulisannya. Misalnya saya tulis saja ini sederhana saja. This is oke. Ya, ini sedikit saja sebagai contoh. Kemudian mungkin untuk sub heading yang berikutnya kita bisa menggunakan lagi sama, misalnya ya, misalnya saya akan gunakan pages ini sebagai media untuk menjelaskan ruang cakup dan tujuan pembelajaran, ya, lesson, misalnya lesson objektif, ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini, lalu kemudian kita berikan, kita bisa menggunakan poin, ya, kalau kita punya poin misalnya. Ya, saya kasih contoh saja sederhana. Kemudian misalnya desain. Ya, misalnya ini contoh saja, ya. Jadi kita bisa menambahkan banyak hal di sini. Nah, kemudian saya juga akan menunjukkan sedikit, misalnya kalau kita ingin menambahkan gambar, kita bisa menggunakan gambar yang sudah kita siapkan, ya, atau bahkan kita bisa cari di content bank kita. Misalnya saya akan ambil satu contoh saja, ya. Oke, misalnya saya misalnya saya ambil gambar acak, ya, hanya untuk menunjukkan mekanismenya. Ya, kita berikan deskripsi dulu, example misalnya, ya. Oke, ini tentu tidak berhubungan, kalau Anda lihat mungkin tidak sama sekali tidak berhubungan dengan konten, tapi hanya sebagai contoh. Jadi kurang lebih begitu, kita bisa menggunakan berbagai fitur yang ada dalam e-learning kita, ya. Kemudian yang lainnya sangat standar, saya pikir. Salah satu yang biasa saya lakukan adalah menandai activity completion, karena kita ingin tahu apakah student benar-benar mengerjakan atau membaca materi ini. Nah, kita tinggal klik, saya akan klik save and display supaya bisa lihat langsung hasilnya. Nah, jadi ini adalah yang halaman yang kita buat tadi barusan, ya. Dan kalau Anda lihat aksennya diberikan kepada heading. Jadi heading itu ada levelnya large, medium, dan small. Nah, kita bisa gunakan sebagai heading dan subheading. Jadi misalnya di level 1, kemudian nanti ada level 2 dengan menggunakan medium, level 3 di
menggunakan yang small dan seterusnya. Jadi pada dasarnya dia adalah sebuah modul materi ya yang sifatnya internal dan bisa dibaca langsung di kelas Moodle-nya. Kalau saya tukar peran saya menjadi student misalnya, ya, kita baca. Nah, inilah kurang lebih tampilan dari text based page tadi ya dengan gambar dan segala macam. Bahkan kalau kita mau kita bisa meletakkan video juga di sini sehingga bisa saja teksnya berupa pengantar tapi kemudian ada yang di sini. Oke. Nah, ini satu contoh yang sederhana di mana kita bisa menggunakan model resource berbentuk page ya. Dan sebenarnya tips dan trik dari saya adalah memang page itu sepertinya akan lebih cocok kalau digunakan untuk materi-materi yang sifatnya singkat ya. Jadi dan tidak perlu di-download gitu. Oke. Ya, saya pikir demikian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan kita nanti akan kembali lagi dengan video-video lain tentang penggunaan resource. Saya akan perkenalkan resource lain yang kurang lebih sama dengan page ya, namanya book. Ya, kita akan bahas itu dalam video saya berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus memantau channel saya, like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Dan semoga dapat kita gunakan untuk kelas-kelas kita yang berbasis Moodle. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.